Kita akan buka video ini dengan wisdom dari Mohnish Pabrai. Mohnish Pabrai pernah bilang, all intelligent investing is value investing. If you don't get the meaning of value investing in the next 5 seconds, perhaps you will never get the meaning of value investing at all. Value investing is buying stock at discounted price below its intrinsic value. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Video kali ini tentang 5 bungkus ilmu dari buku Mozaik karya Mohnish Pabrai. Jadilah orang besar yang selalu berbagi, karena kita pasti akan menerima berkah, rezeki, dan keselamatan dari Tuhan. Kalian bisa berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan di Wisma Tunaganda, dan jangan lupa untuk selalu berbagi jempol like-nya itu buat gua. Karena gua butuh AdSense guys, gua butuh duit. Hehe, thank you. Kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, blue chip, blue chip. Banyak investor yang bilang, beli saham blue chip aja, lebih aman. Apa yang buku ini infokan selanjutnya mungkin akan membuka perspektif yang berbeda. Saham blue chip belum tentu aman. Kenapa belum tentu aman? Yuk kita bahas. Menurut buku The Living Company karya Ari Degeus, disebutkan kalau life expectancy dari perusahaan Fortune 500 adalah 40-50 tahun aja. Ditemukan kalau sepertiga dari perusahaan Fortune 500 di tahun 1970 tidak lagi masuk ke dalam Fortune 500 di tahun 1983. Pengarang buku ini, Ari Degeus, menemukan bahwa kurang lebih butuh 30 tahun untuk perusahaan bisa masuk ke Fortune 500 dan setelah itu butuh 20 tahun untuk mereka keluar dari list perusahaan Fortune 500. Kita bisa ambil contoh aja perusahaan di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, SCTV yang dulu masuk ke dalam LQ45 tapi harus keluar dari LQ45 di tahun 2021. Perusahaan baja terbesar di Amerika, Bethlehem Steel, yang dulu masuk ke dalam saham blue chip di Dow Jones Amerika tahun 1974, tapi harus digantikan oleh Johnson & Johnson di tahun 1997. Harga saham Bethlehem Steel dulunya itu sangat bagus, tapi di tahun 1997, bisnisnya tidak lagi bagus dan harga sahamnya turun terus. Sedangkan jika kita investasi di Johnson & Johnson sejak tahun 1974, yang belum masuk ke dalam list blue chip, maka pada tahun 1997 ketika Johnson & Johnson masuk ke dalam list blue chip, investor akan menghasilkan return 10 kali lipat. Sama juga seperti saham Walmart, yang belum masuk ke dalam blue chip di tahun 1974, tapi jika kita mulai berinvestasi di Walmart sejak tahun 1974, sampai Walmart masuk ke dalam list saham blue chip di tahun 1997, kita akan menghasilkan return 360 kali lipat. Jadi pesan yang mau disampaikan adalah jangan merasa kalau blue chip itu aman atau menguntungkan. Perlu kalian ingat kalau performa masa lalu tidak bisa menjadi jaminan performa masa depan. Tidak semua perusahaan hebat akan terus hebat. Tidak semua perusahaan sukses akan terus sukses. Perusahaan yang dulunya bukan blue chip bisa aja memberikan return yang lebih besar karena growth atau pertumbuhan perusahaan yang terus bertumbuh. Jadi jangan kita jadi bias karena title blue chipnya. Agar kita tidak mengambil keputusan yang bias karena title blue chip, kita harus ikutin ajaran Om Benjamin Graham. Kita harus lihat fundamental perusahaannya, lihat cash flow-nya, lihat intrinsic value-nya, dan beli sahamnya dengan margin of safety. Jadi singkat cerita, jangan kita beli perusahaan karena alasan perusahaan itu blue chip, harusnya aman. Karena nyatanya perusahaan yang dulunya mungkin bagus, 10-20 tahun lagi, tidak lagi bagus. Bungkusan kedua, astronot dan astronomer. Warren Buffett bilang, "What makes me a good investor? Because I'm a businessman and an investor." Artinya, yang buat gua jadi investor hebat karena gua seorang businessman dan juga sebagai seorang investor. Astronot dan astronomer itu terdengar sama, tapi berbeda. Astronot adalah orang yang pergi keluar angkasa dan astronomer adalah orang yang mempelajari angkasa dari bumi. Analis dan manajer investasi itu diibaratkan sebagai seorang astronomer yang hanya melihat perusahaan dari kejauhan. Mereka biasanya introvert, skeptical, dan sangat analitik. Mereka pelajarin bisnisnya tapi tidak pernah terjun merasakan susah pahitnya penderitaan pemilik bisnis. Sedangkan pengelola bisnis itu diibaratkan sebagai seorang astronot yang menjalani dan melihat perusahaannya dari jarak dekat. Mereka biasanya ekstrovert, optimis, dan punya jiwa pemimpin. Mereka paham luar dan dalam bisnisnya, mereka juga memberikan nafas untuk perusahaannya. Untuk bisa menjadi investor sukses, kita perlu menjadi astronot dan astronomer secara bersamaan. Kenapa harus jadi keduanya? Karena kita perlu paham bisnis perusahaannya dan selanjutnya kita perlu menganalisanya. Jika kita memakai kepala astronot, kita harus menjadi orang yang bisa merasakan langsung bisnisnya
tahu bisnis operasionalnya, tahu situasi dan kondisi bisnis sebenarnya seperti apa. Karena itu, kita selalu dibilangin kalau beli saham, kita harus berpikir membeli bisnis perusahaannya. Jika kita memakai kepala astronomer, kita harus bisa menganalisa semua informasi yang kita kumpulkan. Kita juga tidak bisa sepenuhnya percaya dengan informasi yang diberikan pengelola bisnis atau akuntan. Bagaimana jika pengelola bisnis memberikan informasi yang tidak sesuai, terlalu optimis, atau punya agenda kepentingan pribadi? Seperti perusahaan Lehman Brothers yang telah menipu ratusan juta uang dan akhirnya bangkrut. Untuk sedikit info aja, kita sebagai retail investor tidak bisa sepenuhnya percaya dengan manajer investasi, analis, atau even pemilik perusahaan. Kenapa? Apakah kalian tahu manajer investasi dan analis itu bisa aja dilobi oleh perusahaan yang mereka analisa? Ya, hal melobi itu bisa aja terjadi di lapangan. Dan ini bisa membuat keputusan manajer investasi dan analis itu jadi bias atau berat sebelah dan tidak berpihak pada keuntungan investor. Apakah kalian tahu kalau manajer investasi dan analis itu tidak terlalu berani memberikan fakta jelek perusahaan yang mereka analisa karena takut dimusuhin perusahaannya dan tidak lagi diberikan informasi perdana? Buktinya kalian bisa lihat, jarang sekali analis yang bilang jual saham di laporan mereka. Analis dan manajer investasi itu takut kalau keseringan direkomendasi jual sahamnya, perusahaan jadi malas berhubungan lagi dengan mereka. Gue sudah menjelaskan sisi gelap dari manajer investasi dan analis di video buku Collective Earnings, linknya ada di playlist buku investasi. Intinya, untuk menjadi investor sukses, kita harus punya pemikiran seperti pemilik bisnis, seperti astronot, dan punya kemampuan analisa hebat seperti astronomer. Kita harus tahu luar dalam perusahaannya. Kita harus tahu kebaikan dan kejelekan perusahaannya. Kita harus tahu kekuatan dan kelemahan perusahaannya. Karena itu, penting sekali untuk selalu berinvestasi di circle of competence, atau lingkaran kompetensinya kita. Nggak usah ikut-ikutan investasi orang lain kalau kita nggak paham perusahaannya. Bungkusan ketiga, Warren Buffett, Success at Nothing. Blaise Pascal, seorang mathematician di tahun 1600, penemu dari rumus probabilitas, dia bilang, all man misery derive from not being able to sit in the quiet room alone. Lalu Monish Pabrai membawa wisdomnya ini ke dalam dunia investasi dan bilang, all investor misery is to sit quietly doing nothing. Dan uniknya ada satu artikel yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan investasi Fidelity. Fidelity adalah perusahaan tempat kerja Peter Lynch dulu. Dan risetnya bilang seperti ini. Akun investor yang punya performa terbaik di Fidelity itu, kalau nggak akunnya sudah tidak aktif, atau pemilik akunnya sudah meninggal. Unik ya? Jadi kalau kalian mau performa bagus, waktu udah beli sahamnya, jangan dilihat lagi, tinggal tidur aja habis itu. Hah, jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen. Mastering the Art of Doing Nothing adalah terminologi yang Monish Pabrai sering pakai di seminar dia. Dan doing nothing itu bukan hal yang gampang. Kenapa begitu? Karena kita manusia didesain untuk selalu bergerak. Semakin banyak kita berpikir dan bergerak, semakin kita merasa produktif dan bertambah pintar. Tapi sayangnya, untuk sukses dalam investasi, kita butuh kebalikannya. Kita tidak dibutuhkan untuk apa-apain investasi kita. Kita cuma perlu yakin kalau perusahaan yang kita beli itu bagus, punya potensi bertumbuh, tidak akan bangkrut, dan dibeli dengan margin of safety. Jika kita sudah yakin, selanjutnya kita tinggal duduk diam aja, cek performanya setiap quarter. Kalau masih bagus sesuai dengan cerita yang kita harapkan, ya duduk aja, nggak usah apa-apain sahamnya. Investor hebat yang telah mastering the art of doing nothing adalah Charlie Munger. Kita bisa lihat di 13F filing Charlie Munger dalam perusahaannya Daily Journal Corp. Selama 10 tahun, portfolio filenya itu cuma ada 4 perusahaan itu aja. Dan kalian bisa juga contoh Warren Buffett di perusahaan Berkshire Hathaway. 13F filingnya kita bisa lihat selama tahunan, mayoritas sahamnya itu di perusahaan itu aja. Jarang ada pergeseran besar di sahamnya Warren Buffett Berkshire Hathaway. Jadi, kalau kita mau dapat cuan dari saham, beli bisnis yang bagus dengan potensi growth yang bagus dan beli sahamnya dengan margin of safety dan duduk diam manis aja. Bungkusan keempat, Mental Model Lattice Work. Lattice work artinya anyaman. Apa maksudnya anyaman dengan investasi? Jadi, di buku ini otak kita disamakan seperti anyaman, di mana isinya adalah complex interlapping information yang otak kita kumpulkan. Informasi yang terkumpulkan ini digunakan otak kita untuk menganalisa dan membuat keputusan. Penting sekali untuk memperbesar anyaman di otak kita, karena hal ini akan menjadi dasar atas keyakinan kita untuk setiap keputusan investasi yang kita buat.
Gue sudah buat contoh dari lattice work di video sebelumnya dengan judul Isi Otak Warren Buffett ketika membeli perusahaan Coca-Cola. Video tersebut menjelaskan lattice work atau knowledge dari Warren Buffett tentang perusahaan Coca-Cola sebelum dia memutuskan untuk membeli perusahaannya. Lattice work setiap orang itu berbeda. Warren dan Charlie punya lattice work yang berbeda, di mana Charlie berinvestasi di Alibaba, sedangkan Warren, Lilu, dan Mohnish Pabrai tidak berinvestasi di Alibaba. Lilu dan Mohnish Pabrai berinvestasi di Micron, sedangkan Warren dan Charlie tidak berinvestasi di saham Micron. Walaupun sesama value investor, tapi mental model lattice work setiap orang itu berbeda, karena pengetahuan yang mereka punya itu berbeda, sehingga keputusan yang mereka buat pasti berbeda juga. Nggak apa jika setiap orang punya pandangan investasi yang berbeda, atau kita berinvestasi beda dengan mayoritas, asalkan kita yakin benar-benar sudah paham dengan perusahaan yang kita beli. Bungkusan kelima, pengusaha bukanlah pengambil resiko, tapi seorang arbitrase. Kita semua selalu dihujani oleh ide publik kalau pengusaha hebat itu selalu berani mengambil resiko. Kenyataannya malah sebaliknya. Para pengusaha hebat tidak suka ngambil resiko. Mereka mau yang resikonya sekecil mungkin. Bill Gates adalah orang yang pandai melihat arbitrase. Bill Gates itu drop out dari Harvard karena dia sadar kalau opportunity cost atau biaya peluangnya itu sangat rendah. Dimana kalau dia gagal dalam bisnis Microsoft-nya, ya dia tinggal lanjutin sekolah aja. Kalau dia gagal dalam bisnisnya, dia juga tidak kehilangan banyak uang karena bisnis software itu tidak butuh modal yang banyak. Tapi, dia melihat peluang besar untuk information technology industry berkembang. Karena pada masa itu masih belum banyak software engineer, jadi dia melihat bahwa ini adalah suatu opportunity. Bill Gates melihat potensi upside-nya lebih besar daripada downside-nya. Jadi, apa sih itu arbitrase? Menurut Wikipedia, artinya yang dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktek memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Ambil contoh arbitrase di Indonesia adalah kedai kopi Grab and Go seperti Kenangan dan Janji Jiwa. Mereka adalah pionir kedai kopi yang melihat market middle class yang belum tersentuh. Mereka melihat peluang di sana. Dulu, kebanyakan kedai kopi itu seperti Starbucks atau Excelso yang harganya itu cukup mahal. Tapi sekarang kedai kopi untuk kopi murah itu sudah menjamur. Banyak banget muncul merek yang baru karena orang lain atau kompetitor mencium peluang. Artinya, arbitrasenya sudah tidak ada lagi sekarang. Arbitrase bukanlah hal yang abadi, karena kompetitor atau orang lain pasti cepat atau lambat akan mencium kesempatan di bidang itu dan akhirnya arbitrasenya akan menjadi kecil dan hilang. Oleh karena itu, penting sekali untuk membuat produk yang punya competitive advantage yang tinggi. Entah itu dari segi branding, pricing murah, switching cost, atau lainnya. Ketika arbitrasenya sudah hilang, setidaknya perusahaan masih dapat survive bersaing. Jadi, pengusaha hebat itu bukanlah pengambil resiko, tapi pencari peluang. Pemilik kedai kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan Bill Gates tidak mengambil resiko besar, melainkan mereka melihat arbitrase, melihat peluang dari segmentasi yang belum tersentuh. Biasanya ketika bisnis itu sudah banyak kompetitornya, masuk ke dalam bisnis itu bukan lagi menjadi peluang, melainkan menjadi resiko. Kalian bisa cek juga video buku Mozaik sebelumnya jika mau tahu lebih tentang mental model isi otak Warren Buffett ketika beli perusahaan Coca-Cola. Anyway, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment aja. Jangan lupa cek video buku investasi lainnya, linknya ada di sini. Tekan tombol jempol like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!